teror, pocong, perewangan, kiriman alias santet selama dia menjabat jadi kepala desa. Di desa itu ada 3 kategori kuburan yang ada. Jantungnya merasa copot karena dentuman dan memanggil orang pintar yang ada di daerah situ. Mereka pun langsung berteriak, "Pocong!" Yo my friend, welcome back to Background Story Channel. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke videonya. Let's go. Video kali ini kita akan mengisahkan kejadian yang dialami oleh rekan kita yang mengirimkan kisah ini. Namanya mungkin minta disamarkan, oke. Kita samarkan saja bernama Rizal. Kejadian ini berawal dari kisah pada bulan Juli tahun 2016 ketika kelompok KKN yang berjumlah 10 orang yang menjadi tenaga sukarela di desa yang tertinggal di daerah Pangandaran. Setelah sampai di sana, mereka kemudian ditempatkan di salah satu rumah penduduk. Lalu mereka dibawa ke kantor kepala desa. Di sana mereka diperkenalkan kepada seluruh perangkat desa dan warga, dan mereka bersilaturahmi dengan pemuka agama setempat. Di sela perkenalan itu, kepala desa tersebut mengatakan kepada teman-teman semua, jangan kaget kalau di sini, di desa ini masih banyak hal-hal gaib dan supranatural. Di sini sudah terbiasa, ujar kepala desa sambil memperlihatkan botol-botol yang ada di dalamnya berisi barang-barang kiriman alias santet selama dia menjabat di kepala desa. Mereka yang notabene orang kota dan awam dengan masalah begituan mungkin cukup kaget dan merasa mengerikan juga mendengar informasi dari kepala desa. Dan yang mengherankan, dari tempat ternyata bagian dari desa itu dipenuhi oleh makam alias kuburan yang ada di tempat itu. Hingga di desa itu ada 3 kategori kuburan yang ada. Kuburan biasa, kuburan tua, dan kuburan keramat. Pada suatu ketika, koordinator desa harus menyampaikan surat undangan rapat ke rumah kepala desa. Jaraknya sekitar 2 jam perjalanan dengan menggunakan ojek. Rumah Pak Kades berada di puncak gunung yang mereka tempati dan harus melewati hutan-hutan yang lebat. Dan konon katanya penduduk setempat meyakini hutan itu cukup angker dan sering ditempati oleh dedemit yang ada di sana. Dan teman Rizal yang mengantar surat pun pamit pulang. Di tengah-tengah perjalanan, tukang ojek itu pun ngobrol dengan Rudi. Den, kalau Aden lagi KKN terus ketemu sama Demit, takut enggak? Ujar tukang ojek. Pak, jangan ngomong yang enggak. Kan serem. Kan kita lagi ada di tempat apa ini? Kalau bapak sendiri takut enggak sama Demit? Tanya Rudi. Itu sih kecil. Di sini sudah biasa, Den. Tuh, di sebelah kanan dan kiri kita kan kuburan keramat semua. Pasti ada tuh Demit, ujar si tukang ojek sambil mengikuti si Rudi. Dan belum 10 menit dari obrolan mereka, tiba-tiba mesin motor itu mati mendadak. Beberapa saat kemudian, jedar, ban motor itu meledak dengan sendirinya. Mereka pun berusaha untuk menghidupkannya kembali, tetapi walaupun sudah berusaha untuk menghidupkannya lagi, motor itu tetap saja tidak mau menyala. Di sini
Gue dan narasumber juga kurang tahu ya guys, kenapa tiba-tiba ban motor itu pecah dengan sendirinya, atau mungkin kena paku, atau sebaliknya ada hal lain. Ya, Allah alam ya. Oke, baik lagi, kita lanjut ke ceritanya. Dan Rudy pun merasa kaget dengan apa yang terjadi, hingga jantungnya merasa copot karena dentuman ban motor itu terasa kencang sekali. Dan tukang ojek itu pun menyarankan Rudy untuk menumpu motornya, sedangkan dia meminta bantuan ke bawah untuk mengambil ban baru. Begini saja, Aden tunggu di sini dulu, biar saya ke bawah dulu membetulkan ban motor ini ya, mengambil yang baru, ujar si tukang ojek. Dan walau sebenarnya Rudy ini takut, tapi apa boleh buat, akhirnya Rudy itu pun mau juga menunggui motor si tukang ojek itu di tengah hutan yang jauh dari pemukiman warga. Sambil duduk-duduk dan beristirahat, dia pun tanpa disadari menduduki batu yang sudah berlumut, sampai akhirnya Rudy benar-benar tidak tahu apa yang didudukinya itu bukan sekedar batu, melainkan batu nisan yang ternyata adalah kuburan keramat. Setengah jam kemudian tukang ojek itu pun datang kembali, dan mereka pun mulai membenarkan motornya. Akhirnya motor itu pun bisa berjalan, dan ban pun bisa dipasangkan dengan baik. Setelah perjalanan, tak terasa waktu terus berjalan, dan tiba-tiba angin merembus dengan kencang. Udara terasa dingin dan sangat hening. Biasanya di sisi kanan dan kiri terdengar suara jangkrik bersahutan, tetapi ini tidak sama sekali. Dan samar-samar Rudy melihat bayangan putih sekelibat di atas pohon pinus. Bayangan itu semakin jelas ketika sinar rembulan menerpa tubuh makhluk itu, dan makhluk itu seperti tertawa cekikikan, pelan dan sedikit mendesak. Rudy yang dari tadi sudah mulai ketakutan, dari tadi membaca qomat kamit, doa dan apapun yang dia bisa, tiba-tiba tanpa terasa, ini sih malu banget ya, ngompol di celana. Aduh, gue nggak tahu ini narasumber yang ngasih tahu ya, tapi ya emang kalau lagi takut gimana ya. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Singkat cerita, Rudy pun sudah sampai dibawa oleh tukang ojek ke rumahnya. Yes. Sebelum kita lanjut ceritanya, kita ngopi dulu, mau makan dong. Biasa ngisi ganjalan dikit. Malam kian larut. Rizal dan teman-temannya satu persatu beranjak tidur, kecuali Rizal dan Rudy. Ia masih mengobrol di beranda depan menghadap ke arah masjid tua dan kantor kepala desa yang ada di belakangnya. Tanpa terasa, malam semakin larut. Jam saat ini menunjukkan 1 dini hari. Tiba-tiba, Rudy melihat sesosok bayangan putih seperti mayat yang membungkus kain kafan yang sangat kotor melintas di dekat masjid tua. Zal, lu lihat enggak? Tanya Rudy sambil memegang pundaknya Rizal dengan sangat keras sekali. Lihat apaan? Tanya Rudy dengan terheran-heran karena memang tidak melihat apa-apa. Itu pocong, Rizal, itu pocong, ujar Rudy sambil terbata-bata. Lalu dengan refleks Rizal melihat ke arah yang ditunjuk oleh Rudy itu. Rizal melihat sesosok tubuh terbungkus kain kafan sedang melintas di antara pohon mangga dekat masjid menuju ke arah belakang kantor kepala desa. Mereka pun langsung berteriak, "Pocong!" sambil berlari masuk dalam rumah. Seisi rumah pun bangun dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Lalu Rizal dan Rudy menceritakan yang mereka lihat tadi. Tentu saja seisi rumah jadi ketakutan. Akhirnya mereka pun berencana untuk tidak tidur malam itu. Tetapi
Jam terus berjalan sampai detik di jam 3 dini hari dan merasa ngantuk yang sangat luar biasa. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk tidur kembali ke kamar masing-masing, kecuali Rudy yang tidur di sofa kamar tamu sekitar jam 4 dini hari. Mereka dikagetkan oleh teriakan Rudy yang keras sekali. Mereka pun keluar kamar dan melihat Rudy sudah tergeletak di lantai dengan kakunya. Di saat itu pula, di depan mata mereka terlihat sesosok pocong yang berada di samping Rudy tengah duduk di sebelahnya. Tatapan matanya sayu, kulitnya melepuh dan bernanah bercampur dengan darah. Mereka pun semua serentak membaca doa-doa yang mereka bisa, dari yang di atas sampai yang di bawah, dari yang panjang sampai yang pendek. Dan tiba-tiba sosok itu mengeluarkan asap dan akhirnya menghilang dari pandangan mereka. Mereka pun mulai menggotong Rudy ke dalam kamar dan menyadarkannya. Setelah sadar, mereka berusaha menolong teman-teman yang lain yang juga ikut pingsan melihat kejadian tersebut. Akhirnya mereka sepakat untuk benar-benar tidak tidur sampai pagi hari. Setelah pukul 5:30 pagi, seusai mereka sholat subuh berjamaah, pintu rumah diketuk dari luar. Setelah dibuka, ternyata Pak Osim, kata beliau, mereka disuruh datang ke rumah salah satu penduduk nanti siang karena ada yang meninggal. Siangnya, mereka datang untuk melayat dan sekedar mengucapkan turut berbelasungkawa. Setelah dipersilakan masuk, mereka pun berdoa di samping jenazah beliau. Namun, betapa kagetnya mereka setelah melihat jenazah tersebut. Ternyata sama persis dengan pocong yang mereka lihat tadi malam. Oke guys, sebelum kita lanjut ke ceritanya, gue minum dulu nih ya. Mabuk dia guys. Li Ada itu ya. aku merah. Oh, gimmick doang. Mabuk dari mabuk. Oke. Singkat cerita, keesokan harinya, tepat di siang hari menjelang sore, Rizal dan kawan-kawan mencoba mengelilingi pedesaan yang asri dan bernuansa tradisional. Mereka berfoto, dan juga Rudy yang seorang FG, fotografer, menyarankan untuk mengambil foto di dalam hutan karena suasana yang hutan pinus yang begitu indah. Mereka pun akhirnya setuju, dan tanpa mereka sadari, mereka memasuki hutan itu sudah cukup sangat jauh. Dan setelah bersenang-senang dan berfoto, sore pun tiba. Mereka sadar waktu itu sudah menjelang maghrib dan mereka sudah terlalu jauh memasuki hutan. Akhirnya mereka merasa tersesat, tidak tahu arah jalan pulang, hingga akhirnya mereka mencoba berpencar menjadi dua grup. Mereka berpisah mencari jalan keluar, dan keanehan pun mulai terjadi. Mereka selalu berbalik ke tempat semula. Kejadian itu disebut Kasarung. Lebih tepatnya, mereka tidak pernah menemukan jalan keluar, hanya stuck di situ-situ saja. Mereka panik, tidak tahu harus berbuat apa. Hari pun mulai gelap, dan di saat itu pula udara terasa dingin dan bulu kuduk mereka mulai bermerinding. Di saat yang bersamaan, Rizal melihat dan menyarankan kepada teman-temannya sambil menunjuk ke arah pohon pinus besar, dan di samping pohon itu pula muncul asap putih tipis dari bawah tanah, kemudian menggumpal membentuk sesosok pocong. Wajah pocong itu bernanah bercampur darah. Wajah itu penuh luka, seperti kulit wajah yang ingin terkelupas, dan matanya merah menyala. Jarak pocong itu antara Rizal dan kawan-kawan kurang lebih hanya 5 meter.
pocong itu melayang perlahan mendekati mereka, dan pocong itu seolah ada di setiap pandangan mereka masing-masing. Seolah-olah pocong itu ada di mana-mana, bukan hanya satu titik saja. Saat itu pula, saking takutnya mereka, saling membelakangi diri masing-masing, membentuk sebuah lingkaran, dan itu membuat pocong itu melayang mengelilingi mereka dengan suara gerang yang sangat berat sekali. Di saat itu pula, mereka tidak bisa bergerak, bahkan untuk teriak pun seperti tertahan di tenggorokan. Isak tangis dari Dea dan Fitri sudah tidak karuan lagi. Bahkan dada mereka pun terasa sesak, hingga akhirnya dua wanita itu pingsan di tempat. Sisa kawan-kawan yang ada yang masih tetap bertahan, bergandengan tangan merangkul dua wanita itu yang tadi pingsan, hingga akhirnya sosok itu pun perlahan hilang, dan seketika suasana hening sehening-heningnya. Tepat pada waktunya, Pak Kades beserta Kiai dan beberapa warga menjemput mereka, dan mereka pun dibawa ke masjid dekat kantor kepala desa. Setelah Dea dan Fitri siuman, mereka menceritakan kronologi yang mereka alami. Pak Kades pun bercerita kesulitan mencari Rizal dan kawan-kawan, tetapi berkat dari arahan dan doa Pak Kiai, Pak Kades dan warga berhasil menemukan mereka di dalam hutan. Pak Kiai pun menyarankan untuk tidak mendekati hutan pinus itu lagi, dan segera pulang ketika menjelang sore. Keesokan malam harinya, tidak ada apapun. Malam seperti sunyi, tidak ada teror dan suara-suara aneh. Mereka pun bisa tidur nyenyak. Pagi harinya, Pak Kades datang dan bercerita kalau malam itu rombongan warga dan Nyai datang menuju makam Pak Misno dan membaca doa di sana agar Pak Misno tenang di sana. Dan ternyata belakangan ini teror pocong itu yang mengerikan menyerupai Pak Misno adalah sosok jin kafir yang selama ini adalah perewangan Pak Wisnu, dan jin itu berhasil ditangkap dan dikunci dalam tasbih Pak Kiai. Tasbih itu akhirnya dibawa keluar kampung dan dibuang ke laut agar tidak ada lagi yang bisa menemukannya dan mengusik kampung lagi. Dan semenjak hari itu, suasana kampung terasa seperti semula. Tidak ada lagi malam mencekam dan gangguan apa. Oke guys, mungkin video kali ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan salah kalimat ya. Semoga terhibur karena ini adalah sebuah kisah dari yang Rizal ceritakan. Oke, mungkin itu saja. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan see you on next video. Bye-bye. Nice.